Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dapat kita ketahui bahwa di dunia ini kita memiliki banyak jenis hewan yang sangat beragam, baik itu di daratan, laut, maupun udara. Nah, hewan-hewan tersebut tentunya sudah diteliti oleh para ilmuwan yang hebat dan kita juga sudah mempelajarinya dalam salah satu ilmu, yaitu ilmu biologi. Namun, dalam Islam, apakah keberagaman hewan tersebut menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran? Maka dari itu, untuk membahasnya lebih lanjut, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai hewan dalam perspektif Al-Quran dan sains. Hubungan antara manusia dan hewan telah berjalan sangat lama. Demikian erat hubungan itu hingga terjadi pemujaan terhadap hewan dalam ritual keagamaan. Hal ini terjadi terutama pada masyarakat pramodern. Pemujaan terhadap hewan oleh masyarakat maupun kepercayaan tertentu dimulai oleh beberapa kemungkinan. Pemujaan terhadap hewan ini dimulai dari mitos yang dimana saat itu dewa-dewa sedang terancam oleh para raksasa. Untuk melindungi dirinya, para dewa lalu menyamar menjadi hewan. Pemujaan dan penempatan hewan menjadi hewan suci ini kemudian berkaitan dengan hukum mengenai makanan. Umumnya, hewan yang dianggap suci tersebut dilarang untuk diburu dan dimakan, ataupun sebaliknya. Hewan tersebut dianggap tidak bersih dan karenanya harus dijauhi. Dalam agama Mesir kuno, dikenal pemandangan dewa terhadap hewan, yang dimana hewan menjadi suci karena dipadankan dengan dewa tertentu. Adapun beberapa jenis hewan yang diburu dapat sekaligus dianggap suci ini, kesuciannya diberikan kepada individu tertentu atau setiap kali hewan tersebut dibunuh, maka akan diberikan persembahan untuk arwahnya. Nah, beberapa jenis hewannya itu ada beruang, ikan paus, sapi dan kerbau, domba dan kambing, anjing, kuda, gajah, kucing. Pada agama modern, peran hewan masih cukup penting, terutama dalam agama Buddha dan Hindu. Sementara itu, pada agama-agama monoteisme seperti Yahudi, Kristen, dan Islam, hewan banyak digunakan sebagai pemisalan. Adapun pandangan Islam tentang hewan itu dalam Al-Quran memberi manusia kekuatan untuk memperlakukan hewan dengan baik, untuk tidak menyakiti dan merendahkannya. Hewan bersama dengan ciptaan Allah dipercaya menyembah Allah, walaupun tidak dengan cara seperti yang manusia lakukan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 41 yang artinya, "Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan." Al-Quran tidak hanya berisi tentang ajaran agama, tetapi juga menyinggung berbagai aspek kehidupan termasuk hewan. Al-Quran dan hadis juga banyak berbicara mengenai pelanggaran atas hak hewan, mulai dari adu hewan, menjadikan hewan sebagai objek percobaan untuk hal-hal yang tidak sama sekali terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Adapun tujuan penyebutan hewan dalam Al-Quran ini ada dua. Yang pertama itu memahami pesan Allah, yang dimana sebagai perumpamaan atau tamsil untuk membantu manusia memahami pesan-pesan Allah. Tujuan yang kedua itu Al-Quran mendorong manusia untuk mengamati dan mempelajari kehidupan hewan dan meningkatkan pengetahuan. Adapun jenis hewan yang pertama yang sering disebutkan di dalam Al-Quran itu ada jenis reptil dan amfibi. Nah, jenis reptil ini seperti ular dan kadal, dan amfibi seperti katak ini oleh Al-Quran disebut sebagai dabbah. Adawab atau man yamshi ala batni, sebutan yang lazim diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi binatang melata atau hewan yang berjalan di atas perutnya. Nah, dalam Al-Quran, reptil dan amfibi disebutkan sebanyak 6 kali, yakni dalam surat Al-Hajj ayat 18, An-Nur ayat 45, Atir ayat 28, Asy-Syura ayat 29, Al-Jasiyah ayat 4, dan terakhir surat Hud ayat 6.
Adapun golongan kedua, hewan yang sering disebutkan dalam Al-Quran itu yaitu hewan menyusui. Nah, hewan menyusui ini disebut juga mamalia, termasuk hewan bertulang belakang dan bernafas dengan paru-paru. Kelompok mamalia dibedakan dari kelompok hewan bertulang belakang lainnya dengan adanya kelenjar keringat dan kelenjar air susu pada hewan betinanya. Mamalia juga dapat dibedakan pada adanya rambut dan atau bulu di seluruh tubuhnya, baik pada hewan betina maupun jantannya. Adapun golongan ketiga dari hewan yang sering disebutkan di dalam Al-Quran itu yaitu hewan ternak. Nah, hewan ternak ini merupakan komoditas yang sudah lama akrab dengan kehidupan sehari-hari umat manusia, tidak terkecuali umat Islam. Saking akrabnya sampai-sampai 3 dari 114 surat dalam Al-Quran dinamai sesuai nama hewan ternak, yaitu ada sapi dalam Quran surat Al-Baqarah, hewan ternak secara umumnya pada surat Al-An'am, dan lebah pada surat An-Nahl. Tidak hanya sebagai nama surah, beberapa hewan ternak juga sering sekali kita jumpai disebut dalam banyak ayat-ayat di Al-Quran. Sebut saja sapi, unta, kambing, unggas, kuda, dan lebah. Nah, dalam tradisi masyarakat Arab, hewan ternak menunjukkan hanya 4 hewan menyusui, yaitu unta, sapi, domba, dan kambing. Dalam Al-Quran, keempat hewan ini disebut baik secara individu maupun sebagai kumpulan. Adapun kuda, keledai, bagal, lebah, unggas, serta hewan jenis lain yang dikenal dalam dunia peternakan dewasa ini bukanlah yang dimaksud dengan hewan ternak yang disebut dalam Al-Quran. Golongan terakhir hewan yang sering disebutkan di dalam Al-Quran itu termasuk golongan hewan liar. Hewan liar itu bukan ternak. Yang dimaksud beberapa kali dalam Al-Quran, mereka bisa dilafalkan sebagai hewan melata. Ada yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang umatnya mengenakan pakaian berbahan kulit macan tutul. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah melarang para sahabatnya menggunakan kulit hewan liar untuk alas pelana kuda yang dilafalkan dalam surat Al-Mayyasir. Akan tetapi Al-Mayyasir itu sendiri tidak hanya berarti alas pelana kuda, ia juga berarti semacam selimut berbahan sutra yang digunakan untuk melapisi pelana. Sementara itu dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i disebutkan bahwa Rasulullah melarang penggunaan kulit hewan liar sebagai hiasan rumah. Rasulullah juga melarang penggunaan kulit harimau karena malaikat akan menghindari rumah dan orang yang mengenakan kulit harimau. Adapun alasan yang mendasar oleh para ulama untuk melarang penggunaan kulit hewan liar ini antara lain yang pertama, dapat menimbulkan dalam diri pemakainya rasa sombong dan pamer, sifat-sifat penguasa zolim yang tidak patut dicontoh. Penggunaan kulit hewan liar juga merupakan gambaran gaya hidup orang-orang yang hidup berlebihan. Alasan yang kedua itu ada yang berpendapat bahwa kulit hewan liar adalah najis karena diperoleh dari hewan yang haram dimakan. Menurut pendapat ini, kulit itu tidak akan menjadi halal sekalipun telah melalui proses penyamakan. Migrasi hewan merupakan perpindahan kelompok hewan dari satu tempat ke tempat yang lain, baik secara permanen maupun musiman. Migrasi ini dipicu oleh perubahan iklim lokal, ketersediaan pakan, dan perubahan iklim global. Migrasi juga dipengaruhi oleh siklus hidup hewan, contohnya pada anakan ikan salmon yang bermigrasi dari hulu sungai ke laut untuk menjalankan hidup dewasa dan berkembang biak. Perjalanan migrasi hewan ini juga disebutkan dalam surat Al-Hasr ayat 24 yang artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Adapun hak dan etika terhadap hewan itu, yang pertama, hewan dianggap sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki hak untuk hidup dan diperlakukan dengan baik. Yang kedua, manusia diharapkan untuk memperlakukan hewan dengan kasih sayang dan menghormati kehidupan mereka. Praktik menyembelih hewan harus dilakukan dengan cara yang humane dan sesuai dengan syariat. Yang ketiga, hewan harus
harus diberikan lingkungan yang sesuai untuk hidup dan berkembang. Dan yang terakhir, kesejahteraan hewan menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia ketika kita dipeliharanya, termasuk menyediakan makan, air, dan perawatan medis yang diperlukan.